Dimana gugat 3 miliar dan ternyata meninggal. Dimana umur orang bener-bener gak ada yang tahu. Terus jadinya itu nuntut 3 miliar, duit juga buat apa? Ini 3.000. Enggak 3.000 dong. Berapa? Maksudnya berapa saya kembaliinnya? Yang 4.800. Hey everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di update. Ada apa di internet? Hai gengs, malam minggu kayak gini kalian ngapelin gebetan nggak? Atau ketemu sama teman-teman aja deh kalau kalian jomblo? Nah, kalau baju udah oke, jangan sampai bawahannya tuh yang kalian pakai kagak kece. Nah, ini gua mau pamer dikit nih. Ya maklum kita kan anak congkak yang kerjanya pamer mulu gitu ya. Abisnya gua baru belanja nih. Wow, ini 2 sepatu dari brand favorit gue, Kofuku. Yang pertama ini ada Hanamichi series, gengs. Bahannya itu premium knit dan soft lycra, sama rubber yang high quality banget, sama ada ultra soft foamnya juga. Jadi dijamin nyaman sengaco-ngaconya banget, ini mau nangis. Yang jelas ini buat daily atau olahraga kayak nge-gym gitu cocok banget. Ini soalnya bahannya ringan dan nyamannya tuh juara. Sama ini juga ada reflektor-reflektornya gitu yang kalau kena cahaya jadi nyala gitu, jadi tambah keren. Sama bawahnya pastinya anti-slip. Maaf ya kalau dari tadi gue bilang nyaman mulu. Karena jujur ini emang sengaco itu empuknya empuk parah. Dan warnanya ini juga sebenarnya ada macam-macam ya, gengs. Tapi gue milihnya warna hitam orange gini biar lebih greget gitu. Dan ini sepatu yang kedua buat Legend OOTD, gengs, ini namanya Tokyo Series. Perpaduan warnanya tuh cakep mampus. Dan lagi-lagi ini dalamnya tuh pas dipakai nyes, nyaman banget, gengs. Seempuk itu gokil. Serius deh, ini tingkat kenyamanannya tuh bener nggak bikin kaki sakit. Soalnya dari tadi gue bilang nyaman terus, gue nggak bohong sama sekali. Lu pegang kata-kata gue ya. Pokoknya kalian kalau mau lihat produk-produk mereka, langsung aja follow dan kepoin Instagram @kofuku.style sama @kofukugirls. Soalnya ada diskon-diskon khusus nih yang lagi berlangsung. Kayak sepatu yang ini nih dari harga 399 jadi 349 aja. Terus produk-produk yang lainnya juga itu diskon up to 20%. Sama ada plus free baju juga gitu deh. Pokoknya buat nanya kalian langsung aja chat ke adminnya. Lo serbu deh sekarang. Hai gengs, karena ini udah weekend lagi berarti waktunya update lagi nih. Dan kali ini tuh ada beberapa berita viral yang pastinya cukup penting dan bikin geleng-geleng juga. Ya udah, langsung aja yuk kita ke berita yang pertama. Setelah waktu itu kan ada heboh-hebohan berita anak yang katanya mau mempenjarakan sang ibu kandung loh, tapi akhirnya berakhir dengan damai. Nah, di berita update kali ini ada lagi tuh berita yang serupa, tapi lebih banyak dramanya, ini beber kayak FTV, gengs. Pasalnya kali ini si anak itu menuntut uang 3 miliar kepada ayahnya sendiri, yang ayahnya itu udah tua, udah sepuh banget. Umurnya aja 85 tahun katanya, gengs. Terus kalau mau jalan juga udah susah, mesti dipapah gitu. Ini lagi dimintain duit sama anaknya 3 miliar dengan cara dituntut di pengadilan. Jadi kejadian itu terjadi di Bandung, dimana anaknya yang inisial D itu menggugat ayahnya secara perdata agar si ayah membayar uang 3 miliar tadi terkait katanya ini masalah perjanjian penggunaan lahan. Nah, kasus ini tuh jadi ribet banget dan panjang karena yang digugat itu gak cuman si ayahnya doang, melainkan si D ini menggugat juga kakak pertamanya dan ada adiknya juga. Jadi gini, si D ini tuh anak nomor 2 dari total mereka 6 bersaudara. Nah, yang digugat sama si D ini tuh kakaknya yang paling pertama nomor 1 sama ada adiknya nomor 5. Nah, tapi ini adiknya nih yang nomor 3 itu tuh mendukung si D dengan menjadi kuasa hukumnya secara yang nomor 3 ini ternyata pengacara. Jadi kebetulan. Nah, ribet nggak lu? Gampangnya gini deh, ini ada 2 kubu. Kubu pertama adalah kubu si D yang nuntut dan dibantu anak nomor 3. Jadi mereka nomor 2 sama nomor 3 nih. Nah, dan kubu yang kedua itu adalah si anak pertama sama anak nomor 5 ya sama-sama ayahnya. Jadi kronologi kasusnya tuh seperti ini. Si D ini tuh menyewa sebagian lahan rumah milik ayahnya, dimana itu mulai menyewanya dari tahun 2012 dengan nilai kontrak 8 juta rupiah per tahunnya untuk dia bangun usaha toko gitu di wilayah lahan tersebut. Jadi ini memang kontraknya nyewa ke bapak sendiri ya, gengs. Dan katanya sih nggak pakai surat kontrak, alias kayak lisan aja. Ya secara lagi-lagi sama bapak sendiri. Kemudian pada tahun 2020 kemarin, si bapaknya ini tuh berencana menjual tanah dan bangunan yang ada di lahan tersebut yang luasnya kurang lebih 3.000 meter. Rencana nanti nih, uang hasil penjualannya itu akan dibagikan kepada para ahli waris. Siapa aja sih ahli warisnya? Yaitu saudara-saudara dari bapaknya, mana tuh bapaknya punya 4 adik, gengs. Soalnya, itu lahan adalah peninggalan turun-temurun juga. Jadi bukan cuma punya si bapaknya doang lah istilahnya, tapi ada hak-hak dari adik-adiknya juga. Nah, nanti sisanya, niatnya juga akan dibagikan kepada si anak-anaknya tadi tuh 6 orang. Jadi semua kecipratan lah intinya. Nah, karena jatuhnya mau dijual nih, jadinya masalah kontrak sewa tadi itu harus dibatalkan. Walaupun mungkin jatuhnya masih dalam ikatan kontrak.
kontrak ya. Dan katanya juga bapaknya ini sudah mengembalikan uang 8 juta untuk sewa yang tahun terakhir tuh di 2020. Mungkin ini ya bisa dibilang jatuhnya pemutusan secara sepihak. Tapi kan gimana pun juga ini keluarga ya, jadi agak repot. Nah di sini si D ini nggak terima jadinya. Sampai akhirnya dia mengajukan gugatan secara perdata tadi dan meminta uang 3 miliar karena merasa dirugikan. Ini 3 miliar hitung-hitungannya kayak gimana gue juga kurang paham. Secara kan kalau dilihat tadi katanya kontraknya 8 juta per tahun. Dimulai dari 2012 tuh. Sampai terakhir kasus ini berlangsung mau dijual tuh 2020 kemarin. Berarti total kira-kira 8 tahun lah. 8 tahun dikali 8 juta berarti 64 juta dong. Terus total jadi meledak 3 miliar ya, agak confused juga gue. Ini nggak penting. Yang penting tuh harta. Ya anyway, pokoknya ini heboh lah jadi beritanya. Karena gimana pun mereka ini ikatannya antara bapak dan anak secara kandung. Dan si bapaknya yang udah sepuh itu tetap datang ke pengadilan dengan jalannya juga udah susah banget, gengs. Karena gugatan ini. Padahal dokter tuh katanya udah wanti-wanti kalau si bapaknya ini sebenarnya udah harus yang banyak-banyak istirahat gitulah, udah tua. Tapi si bapak ini bilang dia ini cuma mau menyelesaikan masalahnya karena takut ada apa-apa katanya. Maksudnya pertama, itu tanahnya kan gimana pun bukan milik dia doang, tapi ada hak dari adik-adiknya kan. Ntar kalau dia misal amit-amit nih ya, bukan nyumpain namanya udah tua, terus anak-anaknya ini masih meributkan soal tanah, ya beliau ini aja masih hidup udah diributin kan maksudnya. Takutnya kalau ada apa-apa dia sampai nggak ada, terus masih ribut sini anak-anaknya masalah tanah, dan tidak selesai, kan bisa jadi utang gitu buat dia, serah. Ya namanya utang-utang gini kan emang ya nggak ngerti ya, gengs, bisa dibuang sampai akhirat soalnya. Ya jadinya melihat hal itu, viral lah berita ini. Sampai ada katanya 20 pengacara yang dengan sukarela tanpa dibayar untuk mendampingi si bapak ini. Karena menurut si pengacara ini, tuntutan dari si D itu dinilai ya tidak kuat, karena pertama, perjanjian kontraknya itu kan secara lisan. Dan masalahnya juga ini si bapaknya nggak ngambil duitnya atau gimana-gimana kok. Cuma memang si anak ini mungkin udah bangun toko di sebagian wilayah itu dari 2012. Terus di tahun 2020, karena itu tanah mau dijual, yang alasannya kayak tadi ya, mohon maaf nih, jadi udah nggak bisa ngontrak lagi lu, gitu kan maksudnya. Dan duitnya tahun terakhir itu juga udah dibalikin. Tapi si anak ini nggak terima untuk disuruh pindah, dan dia bilang pokoknya tanahnya tuh nggak mau dijual. Kayak, duh, gitu banget ya. Tapi gimana pun kita juga sebenarnya kurang paham. Itu kan masalah internal keluarga ya soalnya. Cuma di sini konteksnya gimana pun juga itu kan orang tua sendiri, dan ini perkara masalah usaha dan harta dunia gitu maksudnya jatuhnya. Serem banget kayak ribut-ribut masalah beginian, mana orang tuanya juga udah sepuh. Harta maksudnya kan nggak akan dibawa mati juga ya, gengs. Dan ridhonya orang tua tuh kayak segala-galanya nggak sih ketimbang duit. Tapi yang jelas beritanya nggak sampai di situ. Ini yang bikin kayak tambah ngelus dada ya. Dan kenapa gue bilang tadi harta nggak dibawa sampai mati? Si D ini kan tadi dibantu sama adiknya nomor 3 yang pengacara juga tuh kebetulan untuk menuntut atau menggugat di dalam pengadilan tuh, gugat bapaknya sendiri. Baru aja loh tanggal 18 kemarin, hari Senin tuh berarti, belum selesai kan ini kasusnya. Adiknya tuh yang nomor 3 yang pengacara itu meninggal, gengs, kena serangan jantung. Pas dengernya, pas baca berita ini kayak, wah, serem banget. Bukan apa-apa ya, maaf nih kalau gue ada salah kata. Tapi keadaannya di sini kan, itu mereka masih dalam proses hukum yang anaknya ini menggugat bapaknya sendiri. Otomatis hubungan mereka nih, itu pasti jelek banget kan, antara anak sama ayah, dimana gugat 3 miliar, dan ternyata meninggal. Dimana umur orang bener-bener gak ada yang tahu, terus jadinya itu nuntut 3 miliar, duit juga buat apa? Dan paling mirisnya lagi, ternyata anaknya itu dimakamkan di tanggal 19-nya, di mana hari itu tepat persidangan dari si ayah digelar. Merinding gak sih, gengs, dengernya? Namun di sini juga ada kisah haru yang terjadi. Abis sidang tuh, diam-diam nih sang ayah datang ke makam anaknya itu untuk berdoa di atas kuburan putrinya, walaupun anaknya itu sudah menggugat dia. Jadi nggak kebayang deh rasanya itu kayak gimana. Namun yang jelas, tapi persidangan ini tuh tetap berjalan karena gugatannya juga tidak dicabut sama si D. Malah dia menyewa pengacara lain. Dan jujur ini gue sedih banget sih dengar kasusnya. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ambisi sih ambisi, tapi sadar. Next kita ke berita yang miris juga dan bikin kesal sekaligus. Lagi-lagi kali ini karena yang diperlakukan adalah seorang bapak-bapak tua yang merupakan supir angkot, gengs. Kalian yang biasa naik angkot pasti paham dong istilah jauh dekat 2000 gitu. Atau sekarang berapa sih sebenarnya tarif angkot? Ya seingat gue sih terakhir kayaknya gue naik angkot tuh jauh dekat ya 2000 tuh di Jakarta. Tapi itu udah lama banget, udah kayak 5 tahun yang lalu kan. Seharusnya sekarang memang udah naik ya. Mungkin beda-beda juga nih di tiap daerah. Boleh komen di bawah aja. Kalau di daerah kalian berapa sih tarif minimum naik angkot? Nah, ini ada sebuah video viral yang aduh bikin marah empat banget, kesel. Gimana ada penumpangnya marah-marah sama si supir angkot yang supirnya udah tua perkara kembalian, gengs. Di sini masalahnya adalah si penumpangnya itu ngasih duit 5.000. Pas mau turun tuh dikembaliin sama supir angkotnya 2.000. Soalnya katanya angkot jurusan itu tarifnya jauh dekat ya 3.000. Jadi bener dong kembaliannya 2.000. Dan wajar aja lah, tahun jebot aja 5 tahun lalu gue itu 2.000. Kalau sekarang naik 1.000 doang jadi 3.000 ya udah. Tapi si penumpang itu malah marah-marah dan bilang harusnya kembaliannya 4.800. Bentar, lu nggak nih? 4.800? Berarti lu cuman mau bayar 200 perak gitu maksudnya? Serius ada orang begini? Heran kan lu? Nih lu tonton deh. Ini 3.000. Enggak 3.000 dong. Berapa? Maksudnya berapa saya kembaliin aja? Yang 4.800.
Astagfirullahaladzim, 200 perak. Berarti Iya dari situ. nggak usah bayar. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Saya juga nggak apa. Ya udah. Tuh, gua aja pas nonton juga tuh nyari tahu lagi di informasinya. Ini tuh video lucu-lucuan, kayak semacam prank-prankan dong atau gimana sih? Lah apa iya? Ada orang yang beneran mikir bayar angkot mau sedeket-deketnya deh itu 200 perak hari gini. Kayak terlalu aduh nonsens banget. Gagal paham gue. Dari zaman SD aja gua itu kok nggak salah naik angkot gope. Ini 200 perak 2021. Kayak apa lu time traveler apa bagaimana dari planet Jupiter? Hidup di mana sih lu? Apa di kehidupan lo di planet itu angkot yang 200 perak? Jadi tuh bener-bener pengen teriak, woi, habis ngelem ya lo? Plak banget sumpah. Sampai kalau kita lihat ekspresi supirnya ini juga bingung ya, heran. Sampai nanya, maksudnya bayar 200 pak? 200 perak? Dan akhirnya si supir ini mengikhlaskan. Kayak, mending udah nggak usah bayar aja. Udah nggak apa-apa daripada ribut-ribut. Lama urusannya, malas juga nanggepin orang yang dia janjian alien kali dia di Jupiter. Soalnya bener-bener aneh-anehnya banget sumpah. Bayar toilet aja 2000 ya? Ciki coba sekarang aja satunya juga 2000 tuh. Atau yang murahan ya, momogi aja gope. Kagak dapat juga 200 perak buat apa? Permen 1 biji gua rasa. Kalau emang deket banget itu jaraknya, kenapa lu kagak jalan kaki aja tong? 200 perak itu mah kayak tarif jalan kaki 2 langkah gua rasa. Kalau lu bayar naik angkot 200 perak itu namanya nebeng. Lalu bilang aja sekalian dari awal, Pak nebeng yang sampai depan. Lebih jelas tuh. Ini minta dibalikin 4.800. Nggak, aduh. Emosi gue geng 4.800 tuh aneh banget. Kayak ada gitu orang yang kelakuannya agak susah gitu, sulit diterima akal sehat. Misalkan kalau nih misal dia minta kembaliannya itu 3.000, jadi dia cuma bayar 2.000 aja. Orang deket gitu yang mungkin masih bisa mikir, oh pelit aja ya udah gitu. Atau mungkin dia memang tipe-tipe orang yang orang-orang lama nih kayak gua yang taunya dulu bayarnya cuma 2.000, nggak mau sekarang bayar 3.000. Tapi kalau bayar 200 perak itu bukan pelit, kikir namanya. Dan juga selama-lamanya orang nih, orang lama gitu, orang tua gitu misalnya. Buset ya, gue tanya nih, zaman berapa itu angkot masih bisa bayar 200 perak coba? Terus selama itu si bapak itu tadi yang berjenis alien ini, itu apa nggak pernah keluar rumah naik angkot? Sampai tahunya zaman dulu tuh 200 perak, sekarang udah 3.000. Kan ya nggak mungkin gitu. Ya Allah walam lah, gue nggak ngerti lah. Akhirnya dari video ini yang viral, netizen juga ya ikut kesel sama si penumpang itu yang pada nggak habis pikir nih, kenapa sih bapaknya? Dan mendoakan bapak supirnya tentunya biar rezekinya ngalir deres deh pak, karena udah mengikhlaskan si alien tadi. Soalnya dari ucapan si bapak supirnya itu juga emang ya udah dia nggak mau ribut, bukannya jadi adu ngotot-ngototan gitu, malah galakan si penumpangnya. Jadi kita ngeliat bapak supirnya juga dibuat respect. Nah tapi ini menurut kalian itu kira-kira maksudnya si alien apa ya? Mungkin kaliannya ada juga nih nyamar jadi warga alien gitu yang nonton, terus tahu gitu paham sifat dasar alien tuh sepertinya gimana sih? Boleh komen di bawah ya, gue pengen ngerti. Ini bukan masalah pelit, ini masalah perhitungan. Next ini ada berita heboh yang bikin was-was jantung bikin deg-degan. Terutama buat teman-teman nih para pengguna handphone Xiaomi. Kayak gue kan juga pakai Xiaomi ya, yang biasa buat main Minama. Karena sebelum mengakhiri jabatannya kemarin nih, Presiden Donald Trump memasukkan brand Xiaomi ke dalam blacklist brand di Amerika untuk perusahaan-perusahaan asal Amerika dilarang berinvestasi atau bekerja sama dengan brand tersebut. Karena Xiaomi itu dianggap sebagai semacam perusahaan militer milik China yang bukan rahasia umum lagi ya. Kalau China sama Amerika itu kan emang gontok-gontokan, emang ribut dah. Nah, tapi apa sih emang masalahnya kalau itu urusan China sama Amerika ke kita nih netizen plus 62? Ya masalah yang paling utama adalah tentunya yang pada pakai handphone Xiaomi. Karena kan Xiaomi memang terkenal handphone yang paling murah lah di sini dengan spek yang oke. Kalau kalian pengguna Apple atau Samsung gak usah pada ketok tawa lu, yuk kena azab lu ntar. Nah ya nantinya kalau peraturan udah berlaku dan disahkan, itu nasibnya si Xiaomi bisa kayak Huawei yang lebih dulu di ban di Amerika. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih, untuk brand Huawei yang sama ya, dia berasal juga dari China, itu udah dari tahun lalu di ban karena dianggap produk-produknya itu ada indikasi sadap menyadap lah, ala-ala kayak masalah WhatsApp kemarin. Jadi produk elektronik dari brand Huawei terutama handphonenya dianggap menyadap data-data negara yang masih memakai brand tersebut, termasuk waktu itu Amerika. Jadi ini kayak kontroversi politik dan militer juga ya buat kita yang agak berat gitu antara China dan Amerika. Dimana tadi China itu dianggap kayak memasukkan penyadap lewat brand elektronik mereka. Ya udah itu akhirnya Huawei di ban dan perusahaan-perusahaan asal Amerika itu dilarang kerjasama dan investasi dengan brand Huawei. Padahal kan kalian tahu juga Huawei itu basisnya adalah Android, Google kan, dan Google itu adalah perusahaan Amerika. Jadinya sekarang handphone Huawei ataupun semua elektronik Huawei itu tidak ada aplikasi Google-nya. Jadi ya Google Play Store nggak ada. Yang mana semua apps di Android yang resmi itu kan maksudnya di Google Play Store ya. Pokoknya semua aplikasi-aplikasi buatan Google, termasuk YouTube juga nih, itu kan dari Google yang nggak ada di Huawei. Namun sekarang sebenarnya masih bisa diakali kalau kalian punya Huawei itu kayak semacam pakai aplikasi third party gitulah buat muter YouTube atau sebagainya. Dan Huawei juga katanya sendiri sudah bikin semacam Play Store dia pribadi. Namun ya tetap aja buat kita yang tidak familiar agak ngerepotin, agak susah jatuhnya. Akibatnya handphone Huawei yang padahal harganya mahal
mahal-mahal tuh dengan spek yang bagus-bagus banget, dengan kamera Leica lah dan bla bla bla, itu kurang dilirik. Kayak tadi basic Google-nya aja dengan Android-nya itu udah dicekal, udah nggak ada. Jadi kan ribet kan kalau mau pakai Huawei. Nah kemarin nambah lagi deh tuh brand dimasukkan ke dalam list blacklist tersebut, yaitu Xiaomi. Ya nanti kalau diresmikan kabarnya keputusannya tuh di bulan November 2021. Ya nasibnya bakalan kayak Huawei tadi. Tapi sih di sini bagaimana ya, kalau khusus permasalahan Xiaomi ini itu lebih kayak semacam perang dagang aja sebenarnya. Soalnya memang Xiaomi ini sekarang peringkatnya itu ada di peringkat ketiga, gengs, dalam penjualan handphone di seluruh dunia. Nah, jadi kalau masalah Huawei tadi kan emang agak cukup serius, soalnya masalah sadap-sadapan kan. Namun kalau Xiaomi sih di sini konspirasinya ya dibuat-buat ada masalah aja, dibilang sama gitu kayak Huawei. Adalah kayak tadi tuh persaingan brand, karena kayak hampir nyalip lah. Tapi ya nggak tahu deh. Kita tunggu aja nih keputusan sampai November. Nasib Xiaomi mendatang akan bagaimana? Dan buat kalian nih para sobat Xiaomi, gimana perasaannya mendengar berita ini? Langsung mau jual handphone, terus ganti ke brand lain apa bagaimana? Emang punya duit lu? Pokoknya komen di bawah aja ya. Denger ya, kamu itu gembel, jadi nggak punya hak buat protes. So itu tadi beberapa berita update kali ini. Yang kalian boleh ya komen-komen pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalian bisa tegur juga di kolom komentar bawah juga. Terus kalian bisa cross-check lagi berita-berita yang tadi. Berarti kita sampai ketemu di update selanjutnya. Dadah.